Mohon maaf, saya mulai dari Pak Gus Ervan, guru IPS. Oke, dan sewu. Eh, Baik, Bapak. Terkait kedisiplinan anak-anak, apakah anak-anak pada saat jenengan masih ngajar belum pandemi ya, sebelum pandemi kemarin itu apa peraturan sekolah yang atau tata tertib sekolah yang dicanangkan oleh kepala itu dipatuhi oleh anak-anak atau tidak? Dalam artian gini, mohon maaf, apakah anak ada yang sering terlambat, tidak memakai seragam dan lain sebagainya? Halo, tidak dengar. Mohon yang pertanyaan terakhir tentang apa? Yang terkait kedisiplinan anak-anak, itu anak-anak itu dalam masuk itu terlambat atau tidak, pakai seragam atau tidak, gitu. Pada saat sebelum pandemi. Oh ya, anak-anak alhamdulillah untuk masuk pada jam pelajaran itu jam 7 kurang seperempat atau jam 6:35 sudah harus datang di madrasah. Tata tertib pada kita, Bapak. Kemudian 10 menit itu ada pembiasaan. Kemudian jam 7 kurang seperempat baru dimulai pelajaran. Adapun terlambat siswa yang terlambat ya tetap ada, Bapak. Mungkin 1-2 saja insya Allah. Tindakan apa yang dilakukan oleh sekolah atau guru piket atau petugas yang hari itu ada siswa yang terlambat, apa yang dilakukan, Pak? Oke. Oke, Pak. Ketika anak terlambat, anak disuruh lapor ke guru piket. Kemudian ada sanksi, Pak. Ya. Sanksi yang pertama itu biasanya membaca istighfar 100 kali. Kemudian apabila terlambat kedua biasanya sampai 200 kali istighfar, dan kemudian apabila berat nanti ada apa itu untuk membersihkan, biasanya pembersihan biar mempunyai efek jerah. Kalau kalau yang tadi jenengan katakan ada yang dianggap berat, itu sejauh mana dianggap pelanggaran itu berat, Pak? Pelanggaran berat berulang-ulang, jadi sering terlambat, jadi terus akhirnya alhamdulillah dengan pembiasaan itu efek jerahnya muncul, akhirnya disiplin, insya Allah begitu. Kalau terkait kalau terkait seragam, apa ada yang tidak seragam atau tidak dimasukkan bajunya atau gimana? Oh ya, itu biasanya dipanggil oleh wali kelas, kemudian terus nanti kalau sudah sering melakukan akhirnya dibina oleh BK.
Terima kasih. Berikutnya Pak Amir. Halo Pak Amir. Amin. Mohon maaf, Amin Solihuddin. Halo. Nggih. Oke. Kameranya sudah hidup, Bapak? Sudah. Oh, sudah. Di sini tidak muncul gambarnya. Sudah. Oke. Ada enggak anak terkait pelanggaran kenakalan gitu? Kenakalan entah bullying atau berkelahi atau apa gitu di sekolah Bapak atau di madrasah Bapak? Kalau masalah bullying tidak ada. Tidak ada. Setahu saya sih tidak ada. Karena memang satu dari guru piket dan dari guru masing-masing mata pelajaran selalu istilahnya memberikan semacam apa kata itu arahan, semacam arahan atau bahkan mungkin lebih kencang lagi instruksi itu tidak tidak dibolehkan kepada nanti tetap harus berurusan dengan ketertiban memanggil nama orang tua, memanggil kepala sekolah tadi ada loh Pak Amin. Pak Amin. Tahu saya, non sewu Katanya Pak Pak. kepala sekolah tadi ada. Non sewu kalau saya Ada masuk di Eropa. sedikit-sedikitnya ada orang tua. Selama saya mengajar, saya kan nggak pernah secara saya hanya sering sampai waktu Bapak. Karena saya juga mengajar di tempat lain. Jadi saya berurusan dengan anak-anak dan pelajaran saya di lab komputer. Jadi selama ada di situ saya tidak menemukan anak-anak melakukan bullying Nggak terhadap tahu di luar-luar ada apa enggak gitu ya. saya termasuk orang penyendiri. Bahkan teman-teman guru saya itu menganggap saya orang tua. Karena saya kerjaan saya sering di depan komputer. Oh, Web saya yang megang, semua urusan IT di madrasah ini saya yang megang. berapa jam pelajaran jenengan di TIK? Di kelas? Saya semua kelas ngajar, Pak. Lah ya, berapa jam di persiap kelasnya itu berapa Ya, jam? saya semua Yang saya tanya, berapa jam per kelasnya itu? Setiap kelasnya berapa jam? 1 jam kan 40 menit, rata-rata 2 kali 40 menit. 2 kali 40 menit. Itu selalu dilakukan di lab, bukan di kelas. Oke, karena kelas kita pada waktu awal, pada Oh. waktu sosialisasi prokes kita di kelas. Tapi kalau sudah hari berikutnya, karena langsung praktek di kami, langsung praktek terutama kaitannya dengan pelajaran kami untuk yang kelas 7 itu. Untuk sebelum pandemi kemarin, kelas 7 itu kita mempelajari mendalami masalah Microsoft Word, kelas 8 Microsoft Excel, kelas 9 PowerPoint. Jadi langsung praktek. Terus kalau masa pandemi ini gimana? Masa pandemi ini kita ubah, Pak, karena kita kesulitan untuk mempraktekkan, kemudian kita menggunakan kurikulum informatika yang lebih banyak teorinya. Selama pandemi ini pernah luring tidak? Luring kalau kita sebelum, karena waktunya, kalau saya seperti belum pernah, Pak. Oh, Itu untuk mapel yang semacam UN gitu. Kalau untuk kita mapel saya belum pernah. loh, masih ada UN toh, Pak? Dulu semacam UN, Oh, Pak. semacam UN. Oh. Semacam UN, mapel-mapel yang dianggap penting maksudnya. Oh, berarti TIK gak penting nek ngono. Padahal di Kira-kira padahal
Padahal di pembelajaran sekarang itu paling tidak anak menguasai TIK sehingga bisa bisa kolaborasi dan lain sebagainya melalui melalui ilmu yang di TIK-nya. Oke, untuk itu ya kemarin sudah ada semacam sosialisasi learning, itu kami yang memberi bimbingan kepada teman-teman guru, kepada siswa kami untuk masalah-masalah yang praktis seperti itu kita yang Jenengan pernah diajak rapat rutin di sekolah ada rapat rutin tidak? kebetulan pengelola ruang komputer bukan fungsionaris Pak, jadi enggak. Loh, terkait program sekolah jenengan tidak diajak juga? Di awal tahun ajaran atau pertengahan tidak diajak rapat untuk Oh gitu. Oke, kalau awal tahun aja semacam rapat kerja semua ikut Pak. ya. Tapi kalau untuk pengambilan keputusan yang penting-penting yang mungkin hanya butuh beberapa orang fungsionaris saja, karena kalau rapat kerja Tidak ada rapat pembinaan rutin di lembaga jenengan? ada. Setiap bulan atau 2 bulan atau 3 bulan? 3 bulan sekali rutin Pak. Isinya apa? Dari kepala madrasah pembinaan. Oke, koreksi mungkin sekedar evaluasi termasuk juga refleksi terhadap apa yang sudah terjadi di madrasah tentang anak-anak, tentang guru juga untuk mengenai. Jadi semacam motivasi, isinya sekedar motivasi dan sedikit koreksi kalau mungkin ada yang kurang dari zakat saya kurang pas, mungkin ada diingatkan. Jenengan pernah disupervisi oleh kepala? Di Supervisi. diskusi Supervisi. pernah Pak, pernah Berapa kali 1 tahun? setahun 1 kali. Tahun 1 kali. Yang melakukan supervisi jenengan apa teman jenengan? Yang melakukan supervisi kami kepala madrasah. Kepala madrasah. Berapa lama di kelas? Oke. Selama kita di kelas Pak, selama jam pelajaran, oke, tidak selama jam di kelas, oke, cuma memperhatikan mungkin ketika kita masuk memperhatikan proses pembelajaran kami kurang lebih sekitar 20 menit atau 30 menit. Ada pertemuan awal sebelum pelaksanaan itu Pertemuan awal atau janjian dulu atau dadak atau gimana? ada jadwal maksudnya. Ya bisa jadwal, bisa. Jadwal ada Pak. Yang dilakukan sebelum supervisi apa, Pak? Kalau jadwal ada Pak. Jadwalnya ada. Sebelum melakukan supervisi jenengan dihubungi dulu atau jenengan yang lihat jadwal atau ada kegiatan lain? Kita dikasih jadwal Pak. Langsung jadwal nggih. Nanti hari ini di guru ini, hari ini di guru ini. Bapak kepala madrasah bawa instrumen atau datang langsung lihat atau hanya ada instrumennya? Ada instrumennya Pak. Oke. Isinya apa saja instrumen yang dibawa itu? Hasil supervisi Pak Amin. Oke, sedang diambilkan. Ya, Sedang supervisi yang Pak Amin ya. Oke, supervisinya saya Pak. Ah, itu sih. Barunya dicekel nih Pak Amin. Boten kula boten. Cekeli mus paling ya. Jadwal sama hasil. Jadwal sama hasil. Jadwal sama hasil.
Mboten nemu bae rasane, Pak. Ya, terus saya diupek-upek. Hasilnya, jadwalnya. Jadwal sama hasil, nggih, jadwal sama hasil. Ditunjukkan di kamera, Pak. Oke, rekap. Oke, kapunten. Nggih. Ini hasil survei secara menyeluruh, Pak. Lebih dekat, lebih dekat. Karena ada backgroundnya. Oke, karena ada backgroundnya, kemudian backgroundnya saya buang dulu, Pak. Nggih, monggo. Atau kalau ada file bisa di-share. Oke. Filenya di anu, Pak, di KTU tadi, Pak. Ini bisa KTU ada kok itu duduk di sebelahnya Pak Amin. Niki, Pak. Nggak kelihatan, nggak baca, Pak. Sak lembar itu saja ya. Terus Ini secara hasilnya seluruh guru, Pak. Kemudian jadwalnya. Itu rekapnya berarti tadi. Oke, rekapitulasi yang ini rekapitulasi seluruh hasil seluruh guru. Terus niki penjadwalan ya dua ini. Kalau saya dekatkan backgroundnya anu nutupi, Pak. Nggih, pun. Nggih, pun cekap. Oke. Sekarang ganti Bu Nur Aisyah, Nur Asia. Kalau sampun, Pak. Nggih, sampun sementara sampun. Nanti kalau Pak Didik dilanjutkan Pak Didik ya. Oke. Oke. Bu Nur Asia. Halo. Iya, Pak. Nggih. Kamera hidup? Iya. Ya di saya enggak muncul Iya, gambarnya. Iya. Ya enggak apa-apa pun. Jenengan ngajar di berapa kelas, Bu? Di 4 hanya kelas 7 saja, Pak. Kelas 7 saja. Bahasa Arab di satu kelas berapa jam? Iya, Satu kelas berapa jam? 3 jam. 3 jam. Satu kelas 3 jam. Jenengan sudah setiap kali pembelajaran menyusun RPP tidak? Insya Allah, iya. Insya Allah ya. Saya tolong urutan penyusunan RPP. Apa yang dilakukan? Komponennya, Pak, ya? Ya, bisa komponennya. Oh iya. Yang pertama, identitas dulu. Setelah itu, KD-nya, kemudian KD ya, Pak, ya? Terus kemudian alokasi waktunya, kemudian setelah itu tujuan pembelajaran tersebut, kemudian setelah itu materi pembelajaran, kemudian setelah materi kegiatan pembelajarannya yang terdiri dari pembukaan, inti dan penutupnya. Setelah itu penilaiannya, setelah penilaian itu media pembelajarannya dan sumber pembelajarannya. Sudah. Di situ jenengan halo ya di RPP untuk menentukan waktu berapa jam di KD itu jenengan dasarnya apa? Dasarnya dari materinya tersebut, panjang atau tidaknya, kemudian kompleks tidaknya.
untuk penentuan anak ini menguasai atau tidak menguasai, apa dasarnya, Pak, Ibu? Menguasai atau tidak menguasai dari anak tersebut kita lihat dari penilaian waktu ulangan harian. Salah satunya, Pak. Berapa kali jenengan melakukan penilaian harian? Dalam satu semester atau dalam satu semester? Untuk penilaian harian dalam satu semester biasanya minimal 2 kali. Saya, Pak, ya. Iya, jenengan, yang saya maksud jenengan ya. Minimal 2 kali. Iya, 2. Iya. Kemudian kalau nilai tersebut misalnya ulangan yang pertama tidak memenuhi syarat menurut jenengan, apa yang jenengan lakukan? Misalnya dianggap tidak menguasai materi itu. Iya. Jadi kan kita sudah menentukan kriteria ketuntasan minimal ya, Pak, ya. Iya, berapa Jadi tuntas setelah minimalnya? menentukan itu, jadi kita tahu anak ini sudah sampai atau belum gitu ke pencapaian pembelajarannya. Jadi yang belum sampai di KKM itu berarti itu belum sampai tuntas pembelajarannya. Seperti itu. Apa yang dilakukan kalau tidak tuntas? Yang dilakukan berarti setelah kita tahu itu, kita setelah ulangan harian kita mengadakan remedial, Pak. Jadi hanya untuk murid-murid yang belum tuntas dari KKM-nya tersebut kita adakan remedial. Kemudian untuk yang sudah tuntas? Sebelum remedial biasanya kalau yang untuk sudah tuntas kita berikan pengayaan. Jadi pengayaan itu untuk murid-murid yang alhamdulillah sudah tuntas melalui nilai KKM. Pengalaman jenengan dalam pelaksanaan, misalnya kan tadi dalam satu semester 2 kali ya, berarti sekitar 3 bulan Ya. mengadakan ulangan harian. Kemudian ada kira-kira dari pengalaman yang sudah pernah jenengan lakukan, ada berapa siswa atau berapa persen siswa yang tidak atau di bawah dari KKM? Kebetulan karena memang kelas di MTS Al-Rahmah ini dibagi menjadi sesuai dengan ketetapan mereka, Pak, ya. Jadi berbeda-beda antara yang A, B, C ataupun D. Kebetulan biasanya sekitar sampai 5% sampai 10 atau 15%-nya yang belum tuntas. Kemudian untuk pelaksanaan yang belum tuntas ini, pelaksanaannya kapan untuk remedinya? Pelaksanaan remedialnya, Pak? Iya. Biasanya saya kan setelah ulangan koreksi butuh beberapa hari, Pak, ya. Jadi setelah itu mungkin biasanya minggu selanjutnya sebelum hari hanya saya sudah bilang nanti untuk yang ujian remedial anaknya ini nanti untuk hari selanjutnya pas saya ngajar itu saya bina dulu, kemudian nanti baru ujian remedialnya. Iya. Kemudian yang tadi yang pengayaan tadi kan jenengan tadi, mohon maaf saya lanjutkan dulu. Halo, saya lanjutkan dulu. Jenengan tadi mengatakan tunggu beberapa hari, kemudian setelah koreksi anak diberi pembinaan. Pembinaan ini di luar jam atau ada jam tersendiri atau gimana? Terus yang sudah tuntas itu dikemanakan? Kebetulan karena anak-anak saya tidak banyak ya, Pak, ya, maksudnya hanya satu kelas
yang satu itu yang remedial saya bina, dan langsung pada waktu itu juga saya memberikan soal ataupun berupa tema, misalnya seperti diskusi untuk pengayaan tersebut untuk murid-murid saya yang sudah tuntas gitu Pak. Pernah melakukan remedial berapa kali? Yang dalam Maksimal cuma 2 kali tadi ya, satu semester, atau kadang tidak sama sekali? remedial Pak saya. kan tadi kan tadi kan 3 bulan sekali katanya. 3 bulan sekali kan, kalau misalnya anaknya sudah tuntas kan berarti 1 semester tidak sama sekali. Ya, benar Pak. Seperti itu. Jadi kalau ulangan ya harus remedial dan benar-benar anak-anak tuh paham benar Pak. Jadi bahasa Arab kan agak susah ya Pak ya. Nah, jadi ya anak-anak tuh agak butuh effort yang besar. Ya pun, cukup sementara. Monggo Pak Didi. Halo Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Jenal. Bahasa Arab itu kok, bahasa Arab itu idolanya ibu-ibu, bapak-bapak. Pesanan saya dulu itu suami istri itu harus pintar bahasa Arab. Kenapa? Kalau tukaran itu pakai bahasa Arab, sehingga tetangga pada tahu sudah ngaji ternyata itu padahal tukaran. Saya dulu mengidolakan guru bahasa Arab dan iso tukaran kayak bahasa Arab dan dikira ngaji ya. Iya, sahih Ustaz. Hah? Oke, Ustaz. Oke, Bisa cocok. tukaran pakai bahasa Arab. Ayo, Lebaksa. Iya, Ustaz, Lebaksa. Padahal tukaran kon-konan tentang. Baik, saya ini nyari posisi di rumah yang sinyalnya besar saja. Daripada kepental-pental ini tadi baru kepental ya. Untuk IV-nya sampai tak gotong nggak bawa ke sebelahnya. Tapi ini yang belum ditanyai siapa ini? Pak Eko sama Bu Siti Mu'alifah. Ya. Pak Eko, guru matematika. Pak Eko. Ya Pak. Gimana? Di Malang itu sekarang matematika itu jadi pelajaran favorit. Dulu kan pelajaran yang menakutkan ya. Menakutkan. Sekarang ini malah jadi pelajaran yang favorit. Karena gampang. Tapi ya berkat guru-guru matematika tentunya. Saya kepingin tahu Pak Eko. Prosedur cara membuat RPP guru matematika itu gimana Pak Eko? Satu, ya yang pertama kita menentukan identitasnya dulu Pak. Ya, identitas. Terdiri dari mulai nama madrasah, alokasi waktu, kelas, materi, terus KIKD. Terus yang berikutnya merumuskan tujuan pembelajaran Pak. Oke. Terus yang ketiga menentukan materinya. Yang keempat proses kegiatan pembelajaran. Terus yang berikutnya adalah sumber belajarnya Pak. Sumber belajarnya. Oke, terus yang terakhir adalah penilaian. Ya. Jadi tidak usah melihat KI, KD, standar proses gitu. Oke, sudah saya sebutkan di atas. Setelah identitasnya tadi termasuk KI, KD, itu termasuk identitasnya Pak. Berarti saya nggak dengar tadi ya. Terus KIKD yang ada sekarang itu diambil dari mana Pak Eko? Itu diambil dari silabus Pak.
Dari silabus. Ya. Silabus daftar KIKD itu diambil dari mana yuk? Dari kurikulum, Pak. Dari kurikulum. Oke. Jadi pertama kita melihat kurikulum dulu, melihat KIKD dulu. Lihat itu kalau sudah ketemu KIKD baru kalau identitas kari-kari gak apa-apa. Karena yang penting itu target sesuai apa tidak. Gitu Pak Eko ya. Ya, Pak. Kemudian yang belum lagi siapa situ aja situ. Bu Siti Pak, Bu Siti Mu'alifah, Pak Mu'alimatus. Saifuddin Zuri. Bu Siti Pak yang belum. Nggih. Bu siapa? Bu Siti. Bu Siti. Iya Pak. Saya kepingin tahu syarat-syarat kenaikan kelas di sanawiyah ini apa saja Bu Siti?